Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Azaria yang insya Allah akan mengampu mata pelajaran tafsir di kelas 1 MTS. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu Al-Quran dan tafsir. Kita mulai dari pengertian Al-Quran secara bahasa. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau disebut masdar dalam bahasa Arab dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Pemakaian kata ini juga dapat kita jumpai pada salah satu surat Al-Quran dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Qiyamah, ada dalam ayat 17 dan 18, yang artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti dan amalkan bacaannya. Nah, itu pengertian Al-Quran secara bahasa. Kemudian, pengertian Al-Quran secara istilah. Nah, yang pertama, menurut para ulama mutakallimin atau ahli tauhid, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang qadim, bukan makhluk terbebas dari sifat-sifat kebendaan. Al-Quran adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat azali dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan akhir surat An-Nas. Adapun ulama fuqaha menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan akhir surat An-Nas. Kemudian, adapun Dr. Subhi As-Solih menjelaskan Al-Quran secara istilah itu yaitu kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis di mushaf serta membacanya termasuk ibadah. Nah, adapun Muhammad Ali As-Sabuni
mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Kemudian, adapun pengertian wahyu secara bahasa, yaitu memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat. Dan wahyu adalah kata masdar, dan materi itu menunjukkan dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh karena itu, bisa dikatakan wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditunjukkan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Kemudian, adapun pengertian wahyu secara istilah, wahyu adalah pemberitahuan Tuhan kepada Nabi tentang hukum-hukum Tuhan. Berita-berita dan cerita-cerita dengan cara yang samar, tetapi meyakinkan kepada Nabi dan Rasul yang bersangkutan bahwa yang diterimanya adalah dari Allah sendiri. Isyarat yang cepat dan tangan atau suatu isyarat yang dilakukan bukan dengan tangan. Juga bermakna surat, tulisan, sebagaimana bermakna pula segala yang kita sampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Sebutan bagi sesuatu yang dituangkan dengan cara yang tepat dari Allah ke dalam dada nabi-nabinya, sebagaimana dipergunakan juga untuk lafaz Al-Quran. Nah, itu sekilas tentang pengertian wahyu secara bahasa dan secara istilah. Nah, adapun perbedaan Al-Quran dan wahyu, yang pertama, tadi Al-Quran, penyampaiannya kepada Rasul secara jelas dan bertahap. Sedangkan wahyu, pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Kemudian kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi ketika terjadi suatu peristiwa. Sedangkan wahyu diturunkan pada Nabi tanpa sepengetahuan orang lain. Nah, nama-nama Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa nama yang semuanya menunjukkan kedudukannya yang tinggi dan luhur. Dan secara mutlak, Al-Quran adalah kitab samawi yang paling mulia. Adapun nama-nama lain Al-Quran diantaranya yaitu yang pertama, Al-Kitab atau buku. Yang kedua, Al-Furqan, pembeda benar dan salah. Kemudian Az-Zikr, pemberi peringatan. Al-Mau'izah, pelajaran atau nasihat. Asy-Syifa, obat atau penyembuh. Al-Huda, petunjuk. At-Tanzil, yang diturunkan. Ar-Rahmat, karunia. Al-Bayan, penerang. Al-Qalam, ucapan atau firman. An-Nur,
cahaya. Al-balig, penyampaian atau khobar. Al-qaul, perkataan atau ucapan. Nah, kita masuk ke pengertian tafsir. Kata tafsir berasal dari kata al-fasr, yang berarti penjelasan atau keterangan, yaitu menerangkan dan mengungkapkan sesuatu yang belum jelas. Kata tafsir juga bisa disebut menyamakan dengan kata kasf, artinya menyingkap. Maksudnya menyingkap itu sesuatu yang tersembunyi. Maka secara istilah, yang dimaksud dengan tafsir adalah mengungkap dan menjelaskan makna Al-Quran yang belum jelas atau samar menjadi jelas maknanya sehingga mudah diambil hikmah dan maksud yang ada dalam kandungannya. Mungkin cukup sekian penyampaian materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.